Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 15 November tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silahkan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Bulan di Aries itu menunjukkan kalau kita punya periode untuk mulai hal yang baru. Dan pada saat ini tema utamanya pada saat ini tuh hari ini temanya adalah kita ingin memperbaiki sesuatu, dan itu kayaknya udah nggak bisa ditunda lagi, nggak ada alasan lagi lah gitu. Jadi artinya dari 2 minggu kemarin kalau kita sedang mengerjakan sesuatu itu kan struggling banget. Jadi banyak sekali oposisi atau mungkin ada faktor-faktor yang tersembunyi yang akhirnya baru kelihatan, kita baru tahu apakah dia sebenarnya mendukung atau tidak. Nah, hari ini dengan kondisi kita udah tahu semuanya, kita harus mulai melakukan perbaikan. Jadi ya istilahnya kalau kita sedang bikin skripsi gitu ya, setelah ada masukan dari dosen pembimbing, kemudian kita udah belajar banyak tentang materinya ya, teorinya kita udah baca lagi, kita periksa lagi data-datanya. Sekarang waktunya menulis kembali. Itu kan kalau skripsi, tapi kan tidak semua orang dalam situasi seperti itu. Jadi kita sekarang sedang meluruskan sesuatu. Dan rujukannya adalah apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan instruksi, sesuai dengan saran orang-orang yang memang sudah lebih dahulu. Mereka saran yang bijaksana. But somehow karena Chiron dan Venus itu square, maka ada perasaan bahwa ketika memperbaiki itu kita seperti menurunkan nilai dari apa yang kita buat. Jadi kan itu sering kita lakukan ya, kayak misalnya kita punya ideologi, atau yang paling gampang skripsi ya, karena itu paling jelas ya. Jadi kita udah melakukan kajian, terus kita yakin bahwa ceritanya begini, tapi masukan dari luar nggak bilang begitu, tapi kayaknya kita nggak punya pilihan kecuali mengikuti apa yang menjadi saran. Jadi rasanya kayak menurunkan harga dari apa yang kita pelajari gitu, devaluating diri kita sendiri kayak gitu. Dan saya pikir karena ini energinya dari langit sudah kelihatan kalau kita merasa begitu, dan saya juga kadang-kadang merasa begitu juga gitu ya. Saya hanya belajar dari pengalaman saya. Don't take it personally. Itu yang paling gampang. Yang paling gampang buat kita kalau energi itu datang ke kita, jangan ambil itu sebagai hal yang personal. Kita mungkin sakit hati ya, marah atau sebel gitu ya, harus mengerjakan sesuatu yang kita nggak suka, tapi don't take it personally. Karena apa? Karena memang situasinya berkonflik ya. Matahari dan Jupiter masih square. Yang jelas di sini Merkurius dan Mars juga oposisi dengan Uranus. Jadi kita juga nggak pernah tahu ada apa di depan yang sudah dipersiapkan ke kita, karena it's no way, nggak mungkin ada cara untuk kita mengetahui. Kalau kita menjalaninya dengan sepenuh hati ya, perubahan ini matahari sextile dengan Pluto menunjukkan ini ada perubahan, ada transformasi, tapi kan kita nggak tahu nanti munculnya sebagai apa. Iya, di sini jelas sih ada pesannya itu menginginkan kita untuk berkembang, untuk menyiapkan sesuatu yang telurnya juga belum ada, tapi kita tahu ke depan itu akan ada hal yang akan kita sukai. Jadi kalau kita menerima situasi hari ini yang lumayan tension sebagai satu hal yang bukan personal, ini adalah seperti colekan dari semesta untuk kita gitu ya. Sementara kita belum tahu apa-apa dan kita memang tidak punya hak untuk mengetahui semuanya lebih awal ya, jadi dijalanin aja. Nah iya benar, ini adalah manifestasi. Jadi kita sedang mewujudkan sesuatu, tapi bentuknya seperti apa tuh nggak mungkin dikasih tahu dari awal, karena nanti nggak jadi kalau kita kasih tahu dari awal atau dikasih tahu oleh semesta dari awal. Kalau 3 kartu dari sini hot moons, jadi memang panas ya situasinya. Tensionnya itu ya, tension. Tapi kartu yang di tengah will itu artinya
keinginan, determinasi, kekuatan hati untuk melakukan sesuatu. Decision required action. Jadi kalau kita memang mau ya, kita harus mengupayakan, nggak ada cerita. Dan itu yang harus kita lakukan adalah passion. Belum waktunya kita mengetahui hasilnya. Jadi kita hanya perlu untuk mengupayakan semaksimal mungkin hari ini. Just do whatever you can, ya, untuk mengerjakan apa yang ada di depan. Iya, di sini juga the full ya. Ada situasi baru, ada hal baru, semua yang ke depan tuh kita belum tahu jalannya. Ini kan dia mau melangkah. Kalau dia melangkah lebih lanjut ya, ini kan kaki yang satunya ke depan, dia sebenarnya nggak bakalan jatuh. Tapi kan nggak kelihatan itunya, jalannya. Jadi itu kejadiannya sekarang, dan yakinlah bahwa semua ada yang menemani. Ini gambar anjingnya itu menunjukkan kalau kita mungkin nggak tahu teman kita siapa, tapi kita nggak pernah sendiri ya. Dalam arti kita dengan orang lain itu kita nggak pernah sendiri. Somehow pasti ada orang lain yang sekitar itu, entah sebagai pengamat, entah sebagai mungkin orang yang terlalu cerewet ngomentarin kita, tetapi ada orang lain di situ. Ini sarannya nggak bahagia ya, memang nggak bahagia, siapa yang senang ya situasi yang nggak ada kejelasan gini. Tapi ya kalau sudah tertulis di langit, kita mau ngomong apa? Kita kan juga nggak bisa maksa. Jadi bertahan aja, ini saran kan, posisi saran, bertahan aja, kerjakan aja apa yang bisa dilakukan. Kemudian iya hasilnya nanti kita pinter lah. Intinya kita akan mendapat banyak sekali pelajaran dari sini nanti. Ya, jadi ambil positifnya, don't take it personally, ucapannya orang yang mungkin menyakitkan. Hadapi, anggap aja apapun yang berat ini hanya untuk ujian ke kita, untuk pada satu saat kita akan bangga sudah pernah melewatinya. It's time to remember that you are one with all there is. Iya, karena kita sebenarnya punya semuanya. Jadi kita nggak perlu gitu ya dikasih tahu jawabannya atas ujian ini. Kita pasti bisa ngerjain ujiannya karena kita memang udah pinter aja. Seperti itu kan, nggak mungkin kan kita ujian dikasih tahu jawabannya dari awal, nggak mungkin aja gitu. Ya nggak bisa, bukan gitu caranya ujian. Ya, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.